Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang agama baru muncul di Indonesia. Ada yang memprediksi bahwa akan lahir agama baru di Indonesia pada tahun 2023. Tentunya hal ini mendapatkan perhatian publik. Bahkan tanda-tanda agama baru akan muncul itu turut disebutkan. Agama baru di Indonesia ini tertulis dalam sebuah narasi ramalan yang diungkapkan oleh seorang peramal terkenal asal Perancis, Michael Nostradamus. Ia diketahui masih memiliki garis keturunan Yahudi. Dalam narasi ramalannya, Nostradamus mengungkapkan bahwa di tahun 2023 bakal ada guncangan soal aliran kepercayaan di dunia. Kedatangan agama baru yang lahir di Indonesia itu ditandai dengan sejumlah hal. Salah satu tanda tersebut yakni kemunculan seseorang yang dikenal dengan panggilan The Man from the East. Sosoknya disebutkan muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut. Selain itu disebutkan kemunculan sosok tersebut akan menggemparkan timur dan barat, dan ketika muncul dia akan memakai sorban biru serta merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa baginya. Adapun tafsir tentang ramalan Nostradamus soal agama baru sebagai berikut. Yang pertama, munculnya agama baru yang akan mengguncang dan menguasai dunia. Agama ini tidak pernah dikenal dan diprediksi oleh umat manusia di seluruh dunia. Adapun agama itu diduga bernama Trisula Weda, yakni agama yang hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. Sesuai dengan namanya, dalam ajaran agama itu setidaknya ada 3 perintah mengenai kewajiban manusia yang harus melakukan perbuatan yang benar, lurus, dan juga jujur. Sementara 3 larangannya mengenai manusia yang tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak boleh mencuri, dan tidak boleh berbuat kejahatan. Yang kedua, The Man from the East atau laki-laki dari timur. Itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru ini. Dikatakan dia akan menghapus seluruh agama-agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut oleh semua makhluk di jagat raya ini. Dialah Satria Piningit yang akan menjadikan dunia damai dengan apapun yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, muncul dari negeri yang terletak di pertemuan 3 buah laut. Maksud dari keterangan tersebut diduga berkaitan dengan kemunculannya yang berasal dari pertemuan 3 laut, yakni sebelah utara Pulau Sulawesi adalah Laut Sulawesi, dan di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti sosok yang dimaksud ini berada di Indonesia bagian timur, atau tepatnya di Sulawesi. Dipercaya pula bahwa dia saat ini sedang menyembunyikan diri sambil menanti waktu terbitnya perang. Yang keempat, kemunculannya menggemparkan timur dan barat. Diperkirakan maksudnya, kemunculan sosok tersebut bakal menggemparkan seluruh dunia beserta seluruh isinya. Kemudian yang kelima, ketika muncul, dia memakai sorban biru. Sorban sendiri adalah selai kain yang lazim digunakan oleh umat Islam yang biasanya digunakan oleh orang Arab pada zaman pra-Islam untuk mengatasi hawa dingin atau teriknya matahari, terutama di gurun pasir, karena suhu di gurun pasir siang harinya bisa menjadi sangat panas dan malam harinya bisa menjadi sangat dingin. Kemudian yang keenam, merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya. Berbeda dari umat Islam yang menganggap bahwa hari Jumat adalah hari penuh keberkahan, nantinya dalam agama ini akan merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya. Dia juga tidak mau menggunakan hari Sabtu karena hari Sabtu sudah diistimewakan oleh agama Yahudi. Demikian pula hari Minggu
dia juga enggan menggunakan hari Minggu sebagai hari istimewanya karena telah diistimewakan oleh agama Nasrani. Kendati demikian, tidak diketahui lebih lanjut kebenaran dari narasi soal ramalan di tahun 2023 yang menyebutkan akan ada agama baru lahir di Indonesia tersebut. Selain Michael Nostradamus, Prabu Sri Aji Jayabaya juga meramalkan hal yang sama untuk Indonesia. Prabu Sri Aji Jayabaya merupakan raja yang paling diingat masyarakat karena berbagai ramalannya. Prabu Jayabaya diperkirakan memerintah kerajaan Panjalu atau Kediri pada tahun 1136 sampai 1157 Masehi. Prabu Jayabaya merupakan putra Raden Panji dari Kerajaan Jenggala dan Putri Sekartaji dari Daha. Pada masa Prabu Jayabaya memerintah, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya. Tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, sastra, dan juga seni mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada masanya, kitab Mahabharata dan Ramayana diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Prabu Jayabaya juga menulis ramalan akan masa depan yang kemudian diyakini banyak yang telah terjadi. Ramalan Prabu Jayabaya ditulis dalam bentuk kakawin atau tembang Jawa. Kakawin ini berupa 21 pupuh berirama asmarandana, 29 pupuh berirama sinom, dan 8 pupuh berirama dandanggulo yang kemudian dikenal dengan kitab Musarar. Masyarakat kemudian mencari makna dari tembang tersebut dan dihubungkan dengan masa depan. Ramalan Jayabaya diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2100 mendatang. Ramalan Jayabaya banyak yang mengupas mengenai situasi dan kondisi di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Salah satu ramalan Jayabaya yaitu besok nek wis ana kreta mlaku tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, praum mlaku ing awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, iko tondo yen saman Joyoboyo wis jeda. Yang artinya besok jika sudah ada kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi, perahu berjalan di angkasa, sungai hilang lubuknya, pasar hilang kumandangnya, itulah pertanda zaman Jayabaya sudah dekat. Sejumlah pengamat menilai ramalan Jayabaya memiliki sifat dan keluasan atau plastisitas sehingga cocok diterapkan di berbagai zaman. Tidak hanya itu, ramalan Jayabaya juga mudah ditafsirkan sesuai dengan konteks yang ada. Meski demikian, ada juga sejumlah ramalan yang belum terjadi. Salah satu yang populer yakni mengenai Satria Pinit. Dalam ramalannya, Jayabaya menyebut Satria Pinit akan muncul saat Nusantara memasuki zaman Kala Bendu atau zaman Carut Marut.